Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Spesial Lebaran. Kita kembali berbincang dengan Rina dan juga orang tuanya yang bergabung bersama kami di Bangka Belitung. Ibu Dahlia. Ya. Bu, tadi kan kita juga sudah dengar bahwa Rina, anak ibu, sempat kehabisan bekal ya Bu ya, di Sleman, di Jogja. Sempat cerita nggak Bu kalau Rina ini kalau kehabisan bekal? Pernah cerita. Terus? Cuman kami mau gimana lagi Pak, ini juga lagi susah. Oke. Rina ini anak yang keberapa ya Bu ya? Anak pertama Bu. Dari berapa bersaudara? 4. Dari 4 bersaudara. Ketiga anak ibu lainnya bekerja di mana? Sudah bekerja atau seperti apa? Belum, masih sekolah. Oh, masih sekolah semuanya ya Bu ya? Iya. Ibu, ini kan tadi Ibu sempat mendengar cerita dari Mbak Rina ya, yang kemudian ini mengalami kesulitan perekonomian di perantauan Bu, kemudian tidak bisa kembali ke kampung halaman berkumpul bersama dengan ibu, bapak, dan juga adik-adik di rumah. Iya. Ini gimana Bu? Apa yang ingin Ibu ungkapkan? Saya memang betul-betul sedih. Betul-betul sedih karena cuman dia aja yang bisa sama kami. Baru udah lama tidak ketemu sama dia. Sudah lama tidak bertemu, apa Bu? Momen atau apa ya? Momen-momen yang paling dirindukan dengan Mbak Rina ketika di rumah ini apa Bu? Ya, dia itu orangnya tidak banyak ngomong kalau di rumah. Jadi kami memang merindukan dia. Tapi kami mau bikin bagaimana lagi Bu? Kami juga di sini setengah mati, susah mau kerja. Jadi kami cuma ngomong sama dia, nak, hati-hati saja, tenang-tenang saja di situ. Mudah-mudahan kalau sudah selesai ini bisa kita ketemu. Nah, Ibu Dahlia dan Bapak ini bekerja apa ya Bu ya di Bangka Belitung Bu sekarang Bu? Ya, cari timah di laut lah Pak. Cari timah di laut. Sudah berapa lama Bu di Bangka Bu? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Ya. Oke. Nah, saya mau ke Mbak Rina lagi ya. Mbak Rina, yang gini, biasanya kan kalau Lebaran kita ketemu sama orang tua, masak-masak dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Rina punya cerita masakan apa yang dirindukan dari ibu, atau mungkin ada tradisi sendiri di keluarganya Mbak Rina yang paling dirindukan sampai sekarang? Oh iya Kak, mungkin kalau Lebaran begini momen yang paling dirindukan itu masakannya lapa-lapa kali ya, itu makanan khas Buton. Makanan yang disediakan untuk Lebaran, setiap Lebaran, bukan hanya di Buton sih, tapi mungkin ada di yang di tempat lain. Tetapi yang setahu saya, untuk kalau di rumah yang disediakan itu lapa-lapa kayak. Lapa-lapa itu apa, boleh nggak dikasih tahu ke kami? Kayak makanan apa sih lapa-lapa ini? Oh iya, itu Kak dari beras yang dibungkus pakai daun kelapa. Oh, semacam ketupat itu? Mungkin ya yang macam ketupat Kak, cuma bentuknya dia agak panjang. Oke. Iya. Nah itu biasanya ibu yang buat? Iya, ibu. Dan tentu tidak bisa menikmati momen Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, tentu menjadi perasaan yang berkecamuk ya Mbak ya, di dalam diri Mbak Rina ya? Iya Kak. Ya setelah nggak ketemu nih, udah 2 tahun ya. Komunikasi gimana sih, setiap hari hanya video call saja atau chat saja atau gimana Mbak Rina? Iya, komunikasinya kadang-kadang Kak, dalam 1 minggu itu kadang 2 kali, 1 kali lewat GSM gitu, biasa, telepon biasa, iya. Nggak setiap hari? Enggak. Kenapa Mbak? Kan sekarang gampang gitu, kalau misalnya mau mungkin WhatsApp atau apa gitu kan lebih mudah gitu. Mungkin karena terkendala juga pada data atau pulsa ya Kak. Okay. Jadinya kurang berhubungan, berkomunikasi sama keluarga.
lantas selama ini tadi Mbak Rina menyampaikan ada kendala permasalahan untuk ekonomi, kemudian data dan lain sebagainya. Ini selama ini seperti apa Mbak? Sudah ada bantuan mungkin yang diberikan ke Mbak Rina atau bagaimana? Bantuan yang diberikan sama saya dalam bentuk, untuk sejauh ini Kak, cuma hanya dalam bentuk sembako yang kemarin dikasih sama Pak Reswinarno. Itu dalam bentuk beras, telur, Indomie untuk kebutuhan sehari-hari. Dari kampus berarti ya Mbak ya? Iya, dari kampus ya. Yang diantarkan sama Pak Ojek. Oh iya Pak Ojek. Sekarang bekalnya cukup nggak? Ya? Kalau sekarang gimana? Bekalnya di kosan cukup nggak? Untuk saat ini sih cukup ya Kak, tapi tidak tahu ke depannya lagi bagaimana. Karena masih ada sisa-sisa dari tetangga. Berupa kue. Kecukupan kebutuhan itu kira-kira akan berlangsung sampai berapa hari ya Mbak Rina ya? Kalau untuk itu sih Kak, mungkin 1 minggu kali ya Kak. Sudah sampai juga 1 minggu kayaknya Kak. Oke. Sebelum menutup di Mbak Rina, saya mau ke Ibu Dahlia. Bu Dahlia pengen menyampaikan apa Bu? Sekarang mungkin kepada Mbak Rina, kepada siapapun di momentum Lebaran kali ini. Ya, Rina, Mama minta maaf ya. Saat ini kasihan Rina, Mama ingin ketemu sama kamu, tapi bagaimana? Jadi anakku, pokoknya nanti apa? Selesai corona ini, Mama usahakan supaya kita ketemu ya Nak. Iya Mak. Saya tidak bisa ngomong lagi apa-apa. Pokoknya mudah-mudahan kamu berdoa saja Nak di situ. Ya Mak, Anda juga. Iya Mak. Kamu tenang-tenang saja di situ ya Nak. Iya Mak. Mbak Rina mungkin ada yang ingin disampaikan ke Ibunda Mbak? Iya, untuk Mama sama Bapak, pokoknya santai saja, biasa saja, tidak usah pikir terlalu banyak. Saya juga di sini juga masih bisa bertahan kok Mak. Untuk mungkin nanti kita ketemu. Kalau saya sudah selesai kuliah mungkin Maya. Iyalah Nak. Ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Rina? Oh iya Kak. Kalau Saya ingin Nak, Rina, mungkin iya Mak. ini ada bapakmu di samping. Kamu bicara dulu sama bapak bisa tak? Iya. Oh, yalah. Halo Pak. Ya, salam sama bapak. Pak, bapakku itu orang yang terbaik, bekerja keras, Iya. selalu mendukung Rina untuk melanjutkan studi. Ya, nanti saya sampaikan ya Naya. Biar orang bilang Rina tidak usah lanjut kuliah, dia tetap semangat untuk dukung keputusannya Rina di sini. Saat ini kita tidak bisa ketemu, tidak bisa berkumpul. Ya. Tapi Rina sayang sama Bapak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Bapak. Iya. Iya, nanti saya sampaikan ya Nak. Oke. Ya. Mbak Rina juga kemarin sempat bercerita soal keluh kesah, soal bantuan ya Mbak ya. Sedikit Iya, saja Kak. mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak. Oh iya Kak. Yang ingin saya sampaikan, mungkin saja bukan hanya saya yang terdampak COVID-19 ini. Mungkin lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang terdampak. Tapi pesan saya, kita tetap harus
semangat, tetap harus bisa bertahan, bersabar. Karena pasti ada tangan-tangan Tuhan yang akan selalu membantu kita di setiap-setiap kesulitan kita. Meskipun mungkin pemerintah provinsi tidak mengingat kita lagi, atau mungkin kita tidak dianggap ada, walaupun kita sebagai mahasiswa yang datang untuk belajar, membangun daerah, tujuan kita untuk belajar, untuk membangun daerah, tetapi kita tidak dianggap bahwa kita datang untuk belajar, untuk bagaimana mengembangkan daerah. Kita tidak dianggap sama sekali, tidak dianggap. Yang dianggap mungkin hanya masyarakat yang ada di daerah. Untuk masyarakat yang ada di tanah rantau sendiri itu tidak dipedulikan atau memang tidak dianggap ada. Mungkin itu saja, Kak. Tapi tetap semangat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Baik. Terima kasih Mbak Rina, Bu Dahlia dan keluarga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Tetap sabar, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi masih banyak tangan-tangan Tuhan yang bekerja bisa dan mempertemukan kedua belah pihak ini dalam waktu yang ini tidak terlalu lama lagi ya. Iya. Insya Allah ya. Harapan kita bersama juga, Bayu ya, karena kalau kita melihat memang rasa rindu yang begitu besar untuk bertemu dengan keluarga di momen Hari Raya Idul Fitri ini tentu sangat terasa. Tapi di satu sisi juga rasa sayang untuk melindungi keluarga kita di rumah ini juga jauh lebih besar dibandingkan dengan rasa rindu yang bisa dikatakan ini bisa ditahan. Baik. Semoga ini juga bisa segera bertemu dengan keluarga. Bayu juga bisa ketemu sama keluarga di rumah. Kita juga dengan keluarganya dan kita semua bisa bertemu dengan keluarga kita masing-masing. Sekali lagi Mbak Rina, terima kasih. Bu Dahlia dan keluarga, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.